Kasus penipuan dan penggelapan uang Doni Salmanan dan Indra Kents berujung pemanggilan sejumlah artis hingga pengusaha sebagai saksi. Kasus baru pun muncul, nilainya tak tanggung-tanggung, bahkan diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah. Seperti apa modus penipuan berkedok mata uang kripto ini? Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Kasus penipuan dan penggelapan uang melalui aplikasi Binomo dan juga Quotex telah menghabiskan dana masyarakat sebesar 500 miliar rupiah dan telah melibatkan sejumlah artis, influencer, dan juga YouTuber. Kasus ini belum selesai, muncul kasus baru lagi, yaitu penggelapan uang dari perdagangan cryptocurrency yang menggunakan robot. Kali ini tidak tanggung-tanggung, nilainya digadang-gadang mencapai 5 triliun rupiah. Seperti apa kasus ini dan siapa orang di balik daripada robot trading ini? Kita lihat yuk. Kasus penipuan judi online berkedok investasi binary option Quotex yang melibatkan tersangka Doni Salmanan menyeret nama sejumlah artis. Artis-artis ini masuk dalam radar polisi karena diduga ada aliran dana yang masuk ke rekening mereka dari Doni Salmanan dalam jumlah yang besar. Mereka diantaranya YouTuber sekaligus gamer dan musisi terkenal Reza Arab yang dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Reza Arab Kamis kemarin berkaitan dengan penelusuran aliran dana dari Doni Salmanan, yakni pemberian donasi sebesar 1 miliar rupiah dalam permainan game online secara live. Selain Reza Arab, Bareskrim Mabes Polri juga memanggil YouTuber Arif Muhammad untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan mobil Porsche 911 Carrera S berwarna Tosca senilai 4 miliar rupiah yang dibeli Doni Salmanan dari dirinya. Sementara itu hari ini, Rudy Salim, pengusaha muda otomotif yang juga seorang YouTuber dan influencer, mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa. Rudy Salim hadir sebagai saksi dalam kasus Indra Kents karena sebelumnya Indra Kents pernah membeli sejumlah mobil mewah senilai belasan miliar rupiah dari Rudy Salim. Saat itu, Rudy sempat kaget melihat saldo keuangan Indra Kents. Dari kasus ini kita belajar bahwa cara berjualan judi online berkedok investasi binary option seperti di Binomo dan Quotex semakin halus, yaitu hanya dengan komen atau beli barang artis. Tujuannya adalah untuk panjat sosial model bisnis judi online berkedok investasi agar dikenal publik secara luas dan seakan-akan tak berbahaya. Dan upaya ini tentu tanpa melalui mekanisme kerjasama resmi. Namun kasus ini hanyalah satu dari kasus penipuan dan penggelapan uang masyarakat berkedok investasi. Henry Susanto, tokoh yang selama ini diketahui publik sebagai pemilik aplikasi robot trading Fahrenheit, mendadak menjadi orang yang paling dicari oleh semua nasabah Fahrenheit dan masyarakat dalam 2 hari terakhir. Betapa tidak, mendadak sejumlah orang termasuk kalangan artis dan influencer melaporkan ke polisi terkait kasus hilangnya uang mereka di aplikasi Fahrenheit dalam sekejap atau yang dikenal dengan sebutan margin call. Tidak tanggung-tanggung, nilainya diduga sebesar 5 triliun rupiah. Salah satu korban dari Fahrenheit robot trading adalah Joshua March, artis musisi yang kini tengah berupaya mencari di mana Henry Susanto. Joshua March menceritakan duduk persoalannya kepada saya. Joshua, what is happening? Apa yang sedang terjadi nih? Jadi ada sebuah perusahaan cryptocurrency robot trading namanya Fahrenheit. Dia sedang melakukan penipuan besar-besaran, yaitu sebanyak 5 triliun dari semua investasi member-member yang berjumlah lebih dari 30.000. Ini terjadi kesalahan teknis dalam artian sistem failure, atau yang kedua, bahkan ini memang sudah direncanakan dan memang penipuan untuk pengambilan uang? Yang menurut saya yang kedua, karena dia kasih statement 2 kali bahwa dananya aman dan lain-lain. Mereka mengikuti regulasi dari pemerintah, nggak bisa trading.
Dan tapi bulan Februari itu mereka trading. Kan itu kan otomatis udah membelok dari peraturan pemerintah kan. Jadi kita pikir ada yang nggak beres dari hal ini gitu. Sejak diberitahu oleh OJK ya masuk dalam daftar ilegal, itu semua langsung rame-rame tarik ya? Kita nggak bisa tarik, nggak bisa withdrawal. Karena alasan dari Fahrenheit sendiri adalah brokernya atau exchanger-nya itu di stop pemerintah. Jadi nggak bisa ada keluar masuk aliran dana gitu. Siapa orang yang di balik Fahrenheit ini yang harusnya bertanggung jawab? Nah, itu sendiri yang kita masih cari tahu dan yang bisa membukanya hanya Henry Susanto. Henry Susanto adalah pemilik dari si Fahrenheit ini. Dia bertanggung jawab untuk semuanya, dia direktur utama dan di SIUP legalitas perusahaan itu semuanya atas nama Henry Susanto. Joshua secara pribadi kenal juga dengan dia? Ya, saya kenal. Karena saya masuk Fahrenheit, investasi di Fahrenheit ini Henry sendiri yang langsung presentasi ke saya. Sudah berapa tahun ikut? Saya Fahrenheit sendiri itu mulai Juli 2021 dan saya join awal Agustus. Oke, secara pribadi kerugian bisa sampai berapa sebenarnya? Saya ada, waktu awal saya masuk 10.000 dan ada teman saya juga yang 100.000. Oh, sekitar segitu ya. Dan itu udah hilang semua itu ya? Ya. Tapi sebelumnya sempat mendapat keuntungan yang artinya lebih dari 10.000 itu atau? Belum, saya belum mendapatkan ROI atau return on investment. Of investment. Belum bisa balik modal. Kita butuh Fahrenheit untuk bisa bertanggung jawab kepada seluruh dana investor dari Fahrenheit yang jumlahnya puluhan ribu. Kasus demi kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah ini semakin marak. Kita tentu bertanya-tanya mengapa kasus ini bisa terjadi. Ya tentunya karena beberapa hal. Di antaranya karena ada kebutuhan dari para pemilik dana nganggur untuk menginvestasikan dana mereka supaya berlipat ganda. Kita berharap bahwa uang nasabah bisa segera kembali. Namun sekali lagi, bijaklah dalam berinvestasi, mulai dengan membaca, mempelajari laporan keuangan dari setiap perusahaan di mana kita meletakkan uang untuk dimultiplikasi. Dan yang kedua, tentunya setiap investasi ada risikonya. Namun risikonya bisa diperhitungkan sehingga bisa diminimalisir kerugiannya. Saya David Silahoy dan tim Liputan iNews melaporkan.